Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan satu cerita yang menarik dan tentunya mengandung hikmah di dalamnya. Di dalam cerita ini kita ditekankan untuk selalu mengedepankan adab daripada ilmu, sehingga ilmu yang kita miliki barakah dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beradab. Ikuti ceritanya sampai akhir agar kita mendapatkan ilmu dan pelajaran penting di dalamnya dan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu beliau menuntut ilmu, beliau berteman dengan dua orang yang paling cerdas dan pandai dari teman-temannya yang lain. Dan dua orang temannya itu adalah Ibnu Saqqa dan Ibnu Abi Isrun. Suatu ketika mereka merencanakan untuk mengunjungi seorang wali Allah yang berpangkat Al-Ghaus, yang mana seorang wali tersebut selalu dikunjungi orang-orang dari berbagai pelosok negeri untuk mendapatkan keberkahannya. Dan rumah wali tersebut cukup jauh dari keramaian kota. Tapi keinginan mereka untuk bertemu dengan wali itu tidak mematahkan semangat mereka, karena mereka datang dengan maksud dan tujuan masing-masing. Di dalam perjalanan, mereka mengutarakan niat dan tujuan mereka masing-masing. Maka berkatalah Ibnu Saqqa memulai pembicaraan. Aku berkunjung kepada wali itu dengan membawa sebuah pertanyaan yang sangat sulit, sehingga nanti beliau akan bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian Ibnu Abi Isrun pun juga mengutarakan maksud dan tujuannya dengan berkata, kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya. Dan pada kenyataannya, maksud dan tujuan kedua teman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama, yaitu ingin menguji ketinggian ilmu wali tersebut. Dan ketika itu, Syekh Abdul Qadir tidak berbicara apa-apa, hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Akhirnya mereka berdua bertanya, "Wahai Abdul Qadir, apa tujuan kamu datang kepadanya? Apakah seperti kami atau ada hal lain?" Maka jawab Syekh Abdul Qadir, "Aku tidak bertanya apa-apa. Aku datang hanya untuk mengharap keberkahan darinya. Itu saja sudah cukup. Karena orang yang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan ibadah dan munajat kepada kekasihnya, yaitu Allah." Sesampainya mereka di rumah wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya dan dibuka oleh seorang yang ada di rumah itu. Sementara sang wali masih berada di kamarnya dan membiarkan mereka menunggu lama. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah, seraya berkata kepada mereka, "Kamu wahai Ibnu Saqqa, kamu datang kepadaku untuk mengujiku dengan pertanyaan yang sudah kamu siapkan. Maka jawabannya seperti ini, di dalam kitab ini, di halaman sekian." Dan wali tersebut menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan detail. Kemudian berkata kepada Ibnu Saqqa, "Keluar kamu dari rumahku, karena aku melihat di dalam pandangan batinku ada api
kekafiran yang menyala di antara tulang rusukmu. Dan adapun kamu, wahai Ibnu Abi Isrun, kamu juga datang kepadaku dengan tujuan untuk mengujiku dengan pertanyaan yang kamu bawa. Dan jawabannya seperti ini di dalam kitab ini, di halaman sekian, dan sekarang kamu keluar dari rumahku, karena aku lihat dunia berjatuhan menimpa dirimu. Kemudian sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali itu memandang kepada Syekh Abdul Qadir tidak seperti pandangannya kepada dua orang temannya, dengan marah. Akan tetapi dia memandang dengan ramah dan tersenyum, dan berkata kepada beliau, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini hanya ingin mendapatkan keberkahan dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai. Dan aku melihat suatu hari nanti kamu akan berkata, Qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Kakiku ini berada di leher seluruh para wali." Yang artinya beliau akan menjadi sultanul aulia, pimpinan para wali ketika itu. Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian itu, sang raja memanggil kepada Ibnu Saqqa untuk diutus menemui ulama Nasrani. Yang mana raja orang-orang Nasrani meminta kepada pihak kerajaan orang-orang Muslim untuk berdebat masalah agama. Maka dipilihlah Ibnu Saqqa karena dia dikenal dengan kecerdasan dan kealimannya lebih daripada yang lain. Dan kemungkinan besar akan memenangkan perdebatan tersebut. Maka berangkatlah Ibnu Saqqa. Setelah sampai di negeri mereka, tiba-tiba Ibnu Saqqa melihat seorang wanita cantik keturunan Nasrani yang membuatnya tergoda dan jatuh cinta padanya. Namun hubungan cinta mereka tidak direstui lantaran mereka berbeda agama. Akhirnya Ibnu Saqqa mendatangi ayah wanita itu dengan tujuan untuk melamarnya. Dan ayah wanita itu mengatakan, "Kalau kamu ingin menikahi anakku, maka kamu harus masuk agama kami Nasrani." Karena cintanya yang begitu besar, akhirnya dia rela meninggalkan agamanya demi untuk mendapatkan pujaan hatinya. Nah, terbuktilah apa yang dikatakan wali itu, bahwa api menyala di antara tulang rusuknya, yang artinya dia murtad dan akan mendapatkan azab nantinya di akhirat karena tidak beradab kepada seorang wali Allah. Sedangkan Ibnu Abi Isrun, dia diberikan jabatan oleh sang raja untuk mengurusi masalah wakaf dan sedekah, yang akhirnya membuatnya mencintai dunia dan berani mengambil harta wakaf dan sedekah itu untuk keperluan diri pribadinya. Sehingga dia pun menjadi orang yang hubud dunia, mencintai kepada dunia. Inilah kebenaran yang dikatakan wali itu, bahwa dunia berjatuhan menimpa dirinya. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mendapatkan maqam yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala berkat sikap rendah diri kepada seorang wali Allah. Dan beliau diangkat sebagai raja para wali seluruh dunia ketika itu. Dan dia berkata seperti yang dikatakan oleh Wali Al-Ghaus, "Qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin." Kakiku ini berada di leher seluruh para wali.
Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus mengedepankan adab. Karena dengan adab akan mengangkat seseorang kepada derajat yang tinggi, sekalipun ilmunya sedikit. Karena orang yang beradab sudah pasti berilmu. Akan tetapi, orang yang berilmu belum tentu beradab. Seperti yang telah kita dengar di dalam cerita ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beradab. Dan juga kita harus selalu bersangka baik dengan setiap orang yang kita temui. Karena dengan sangka baik akan menghantarkan kita kepada mendapatkan keberkahan. Disebutkan dalam satu perkataan, sahibu husnidzan la yakhibu wa in akhta'a. Orang yang bersangka baik tidak akan pernah kecewa dan menyesal sekalipun sangkaannya salah. Dan sangka baik itu adalah tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man ahabba ayyakhtimallahu lahu bil khair falyuhsinidz dhanna bin nas. Siapa yang ingin Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, maka berprasangka baiklah kepada setiap manusia. Maka mudah-mudahan Allah jadikan pula kita sebagai orang yang berprasangka baik dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini cerita dan nasihat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.